kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kita akan mulai resolusi awal tahun ya. Ini adalah agenda yang insya Allah dihadiri oleh banyak elemen ya. Sangat jarang kalau refleksi akhir tahun, sangat banyak, tapi kalau menggelar acara di tanggal 1 itu sangat jarang karena biasanya masih males-malesan mumpung tanggal merah. Baik. Untuk memulai agenda kita pada siang hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, semoga diberikan kelancaran dalam agenda ini, juga dalam agenda-agenda baik kita selanjutnya, baik itu agenda akademik, agenda di luar akademik, serta diberikan keberkahan umur, waktu luang, rezeki, dan juga insya Allah karir kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum memulai, mungkin saya akan berikan preface dulu terhadap apa sih agenda ini, kok tiba-tiba ada acara seperti ini gitu ya. Topiknya kayaknya kok nggak jelas gitu kan, pematerinya juga mungkin belum kenal ya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Salahuddin Al-Fatih. Saya sekarang adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Maka room-nya ini juga saya mengambil dari akun yang biasanya saya gunakan ngajar, karena kebetulan tanggal merah. Harusnya di jam 1 ini saya ngajar, karena tanggal merah ya berarti libur. Nah, saya sedang mengikuti program mentorship Dompet Du'afa, sebuah program baru yang dicetuskan oleh Dompet Du'afa di bidang pendidikan ya. Dompet Du'afa, kalau Bapak Ibu teman-teman belum kenal, ini adalah program lembaga penghimpun zakat ya. Zakat, infak, dan sedekah Dompet Du'afa. Salah satunya yang sedang digarap adalah sektor pendidikan, dan ini adalah salah satu programnya. Nah, di Dompet Du'afa pendidikan itu ada beberapa lini ya, misalkan ada Smart Excellencia, beasiswa untuk SMP, SMA hanya dalam 3 tahun. Kemudian di tingkat kampus itu ada BH Studi Ethos yang sekarang sudah bermetamorfosis menjadi Ethos ID, ada Bakti Nusa, beasiswa aktivis Nusantara, tersebar di, kalau saya boleh bilang ya, di seluruh Nusantara, karena sudah ada alumni-alumninya yang melanglang buana, bahkan tidak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nah, beberapa bulan yang lalu pengelola memanggil kami ya, karena kebetulan qadarullah saya adalah alumni Ethos ID angkatan 2011 dari Malang. Kami dipanggil untuk memberikan coaching sesuai mentorship ya, bukan coaching, sesuai klaster yang dipakari sekarang. Nah, kebetulan qadarullah klaster saya adalah klaster pendidikan, akademisi, karena saya sekarang jadi dosen dan sedang kuliah S3 juga, maka paling masuk akal ya saya membina adik-adik yang ingin melanjutkan S2-nya di dalam maupun di luar negeri gitu ya, entah itu jadi guru atau jadi dosen. Tapi sepanjang berjalannya program ini ternyata adik-adik binaan saya itu ya pengennya, ada yang kadang jadi dosen, ada yang pengen wis pokoknya S2, ada yang malah kayaknya nggak enak ya S2, belajar lagi. Ada yang seperti itu gitu ya. Saya menangkap sinyal seperti itu. Jadi akhirnya saya agendakanlah ini di pertemuan yang terakhir program ini. Jadi semoga nanti narasumber yang latar belakangnya sangat luar biasa nanti bisa menginspirasi. Dan mente ya sebutannya, kalau kami adalah mentor, saya mentor, kemudian mente-nya adalah adik-adik penerima manfaat Ethos ID dari seluruh Indonesia. Ya kebetulan kalau di kelompok saya, kelompok 19 itu ada 4 orang. Ada Mas Eko. Mas Eko ada? Say hello Mas Eko. Ada? Enggak ada ya. Nah, ada Mbak Safira. Safira ada? Ada, Mas. Oke, Mbak Safira ini dari Universitas Airlangga, pustakawan. Nah, tapi pengen jadi dosen. Ya, insya Allah nanti kita doakan bisa jadi menggapai cita-citanya. Kemudian ada Mbak Lydia. Mbak Lydia ada?
Ada, Mas. Oke, ya enggak apa-apa. Karena memang terkendala sinyal ya. Mbak Lydia ini dari Kalimantan ya, Mbak ya? Sekarang posisi di mana, Mbak? Di Kalimantan Selatan, Mas. Tapi kuliahnya di Kalimantan Tengah. Kalau sekarang di kota mana? Marabahan. Marabahan Di ya? Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ya. Saya sampai nggak tahu. Saya tahunya Kalimantan Selatan itu ya Ian Kasela itu ya. Kalimantan Selatan itu. Itu kemudian ada lagi Mbak. Siapa satunya ya? Saya sampai lupa. Karena cuma datang satu pertemuan ya. Siapa satunya Mbak? Khalifah ya? Sepertinya juga Kofifah, berhalangan Mas. hadir ya. Ada Mbak Khalifah dari Medan. Ya. Nah, 4 orang itu, terus kemudian karena ini pertemuan terakhir, saya harap ini sebagai, kalau mau ngomong grand mentoring juga enggak. Nah, ini sharing-sharing saja, maka saya bilang ke teman-teman, monggo di-share, boleh ke kelompok lain, boleh ke teman sesama etos, nanti kita akan diskusi. Nah, pada siang hari ini saya juga akan memperkenalkan mentornya, atau kemudian narasumber saya bilangnya ya. Narasumbernya ini nggak saya kasih tahu apa-apa, nggak saya bayar. Ya, saya todong, saya minta foto, foto yang keren, kirim, mereka tanya, banyak yang tanya ya, tiga-tiganya, nanti ngobrol apa, wis surprise gitu. Ya namanya talk show kok minta kisi-kisi ya. Jadi ini bukan ujian kawan-kawan, jadi nanti dibuat santai aja, enggak apa-apa, mau nggak nyalakan kamera, mau on mic terus, mau nggak juga enggak apa-apa, santai saja. Jadi dibuat mengalir, modelnya talk show aja ya, mungkin nanti saya pandu, nanti diskusi, semua boleh tanya, semua boleh saling memberi masukan, tidak harus ayo kakak uangnya, ya mohon maaf, ngomong si kecil loh, recehan saya habis ngamen, tumpah semua. Jadi narasumbernya insya Allah ada 3, yang pertama Ismi Harin, beliau adalah alumni UNESA, ya UNESA itu di Surabaya, Ketintang. Nah, yang paling dekat dari terminal Bungurasi. Ya, kampus yang menurut saya paling dekat dari terminal Bungurasi. Enak tuh. Tapi kalau jalan ya capek juga. Kemudian Mbak Ismi ini, saya lupa ya panggilannya, apakah Harin atau Ismi atau Adriana ya. Mbak Ismi ini sekarang beramanah di ruang guru. Nah, ini kayaknya Mas Eko yang relate ya, karena Mas Eko juga sekarang jadi guru, jadi nanti mungkin bisa sharing-sharing, mungkin bisa mendirikan startup sambil S2, bikin startup menyaingi ruang guru, ruangguru.com. Kemudian ada juga Mbak Anissa Aurora atau Caca. Ini sudah lulus juga dari Teknologi Pertanian UB Brawijaya. Nah, Mbak Caca ini, Anissa Aurora itu panggilannya Caca, sekarang mengelola yayasan namanya Diola Karya Indonesia. Jadi ada yang setelah S1 itu langsung kerja, ada yang setelah S1 itu fokusnya di pengembangan masyarakat ya. Jadi ibaratnya apa ya, kayak ya dia suka dengan bagaimana kemudian memperbaiki kondisi masyarakat. Nah, ini Mbak Caca ini jagonya. Jadi banyak pilihan teman-teman. Makanya ini saya kasih ke teman-teman yang siap untuk lulus, karena kadang mahasiswa akhir ataupun sudah lulus nih, sudah kerja, kayak Mas Eko itu masih galau juga, ketawa ya. Masih galau juga, ini saya ngapain ya setelah lulus ya, gitu ya. Nah, apalagi jomblo ya, wah itu lebih galau lagi, karena nggak ada pundak untuk bersandar ya. Ada Mas sajadah untuk bersujud, nah sajadah nggak bisa sujud. Jadi ada yang langsung kerja, ada yang kayak Mbak Caca ini luar biasa, memilih untuk memberdayakan masyarakat. Nah, gitu ya. Kalau kita lihat kan ada banyak ya sekarang, misalkan kitabisa.com itu kan meskipun ngambil 5%, tapi kan core bisnisnya adalah pemberdayaan masyarakat, gitu ya, melalui crowdfunding. Banyak program-program sejenis. Kemudian yang terakhir adalah Bapak ya, Bapak atau Mas ya, Bahrul Ulum. Senior saya, kalau ini senior saya dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, jadi saya cuma ngambil satu yang dari Fakultas Hukum. Beliau ini sudah pegawai ya, pegawai di direktorat apa ya, Bea dan Cukai. Ya, pokoknya kalau tadi ada yang mention di IG, kalau ada yang mengikuti IG saya, Mas Bahrul ini katanya sedang pusing karena cukai rokok terus naik, gitu ya. Tahun 2021 ini per 1 Januari ini kan naik ya, harga rokok naik, dengan asumsi orang akan susah membeli rokok karena mahal.
juga berbahaya. Ini kerjaannya Mas atau Pak Bahrul. Nah, beliau ini sudah kerja, sudah enak ya di Dirjen Bea Cukai, pasti gajinya mungkin 2 digit ya. Nanti kita tanya aja. Tetapi sekarang ngambil S2. Nah, jadi ini kalau teman-teman nanti yang ada, waduh galau, saya tak kerja dulu, nanti kuliah, nanti tanya ke Pak Bahrul atau Mas Bahrul ini. Beliau itu sekarang sedang ambil S2 di Universitas Sriwijaya. Karena penempatannya sedang di Palembang ya, Unsri itu ya. Maka beliau sekarang ada di sana. Nanti kita tanya, modelnya adalah diskusi santai saja. Ya, jadi nggak perlu formal, nggak perlu repot-repot pakai absen. Sertifikat juga nggak ada ya, mohon maaf. Kalau peserta berharap ada sertifikatnya, nggak ada. Ini modelnya adalah sharing aja. Dan yang perlu digarisbawahi, ini narasumbernya tidak ada yang saya bayar. Saya cuma bilang, saya cuma bisa membayar pakai doa terbaik. Jadi kita doakan, semoga yang hadir di room ini, yang meluangkan waktunya, yang rela mengeluarkan kuota Zoom-nya, semoga Allah ganti, semoga Tuhan ganti dengan yang luar biasa barokahnya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita sambut narasumbernya, ada yang mau tanya dulu? Belum apa-apa kok sudah tanya, Mas. Gitu ya. Ada? Tadi Mas Eko belum pas perkenalan nggak ada. Mana Mas Eko? Mas Eko ada? Hadir, Mas. Hadir ya. Jadi ada, Mas, ada. Ya, Mas Eko ini sekarang jadi guru ya, sudah lulus. Guru di mana, Mas? Guru di mana? MTS Ihya Ulumuddin. Di MTS, Mas, Madrasah Sanawiyah. Di daerah mana? Samarinda, mana? Samarinda. Iya, Samarinda. Kalimantan ya, luar biasa. Ini kita doakan. Saya promosi juga, mungkin kalau ada yang mau daftar, beliau ini masih single. Ya, kalau saya sudah punya buntut, ya, monggo. Nanti katanya saya juga pengen nikah, Mas. Monggo ya, kita doakan. Insya Allah Mas Eko ini akan S2 di ITB. Nah, kita doakan. Kalau nggak tahun ini, tahun depan matematika. Beliau ini sangat pakar hitung-hitung, ya, sangat pakar hitung-hitung, luar biasa. Baik. Saya perkenalkan siapa dulu ya. Materinya ada Mbak Ismi, ada? Ismi sudah gabung? Sudah, Mas. Oke, ya ini. Baik, Mbak Ismi mungkin perkenalan singkat dulu di sela-sela kesibukannya. Sela-sela kesibukannya di ruang guru. Monggo, perkenalan singkat aja dulu Mbak ya. Misalkan nama, gitu ya. Ukuran sepatu juga boleh, mungkin nanti ada yang mau kirim. Silakan Mbak Ismi. Panggilannya apa Mbak? Panggilannya apa? Panggil Ismi aja, Mas. Ismi aja, ya. Ya, monggo Mbak Ismi, silakan. Singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi. Saya Bakti 7, alumni Bakti 7. Saya alumni dari Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Saat ini bekerja sebagai konsultan pendidikan di ruang guru. Jadi saya langsung nih setelah lulus S1 atau lulus kuliah langsung bekerja. Oke, keren ya. Mbak Ismi ini memang pendiam ya, kawan-kawan. Jadi kalau aduh kok kayaknya malu-malu kucing gitu ya. Iya, kalau saya malu-maluin memang ya. Jadi kalau Mbak Ismi ini agak kalem gitu, mohon dimaklumi gitu. Saya kaget juga, kerja ya, luar biasa. Mbak Ismi ini dulu mantan model ya di Surabaya. Saya ingat portofolionya itu model, tapi qadarullah karena sempat dapat musibah, kecelakaan, jadi kakinya waktu itu sempat dioperasi. Sudah sembuh Mbak Ismi? Sudah, alhamdulillah. Cuman emang nggak udah tidak memutuskan untuk enggak. Oh iya, oke. Jadi akhirnya sejak ada kejadian itu memutuskan untuk hijrah dari dunia modeling, ya. Nah, apa? Kita lanjut ke bosnya Dirjen Bea Cukai ini ya. Teman-teman mungkin kalau mau barang-barang BM ya, waduh jangan ya. Ini nanti bisa tanya ke, panggil Mas aja lah, masih muda. Mas Bahrul Ulum. Bahrul Ulum. Bung Sire, mana ada ini? Mana? Kelihatan nggak, Teh? Hah? Ini aku di mobil ya, Teh. Kelihatan. Wih,
Bagus banget ya rumahnya ya. Waduh. Ente kok Enggak, aku tambah ganteng aja. Sayang anaknya sudah banyak ya. itu masih bisa kok. Oh, masih saya. Waduh, bahaya. Ini adik-adik kecil ini ya, jangan didoktrin yang enggak ya. Silakan, perkenalan singkat dulu. Masih bisa nambah anak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya putus-putus nggak, Tis? Soalnya saya lagi di dalam mobil, karena kalau di dalam lagi banyak bocah, ribet soalnya. Iya, enggak. Jadi aku nyari ketenangan. Kenceng Kenceng ya. ya. Mobilnya Oke. bagus berarti. Lanjut. Ini Pak, saya tadi udah nama ya, terus dulu sih senior Fatih, sekarang sih saya yang berguru ke Fatih karena Oh, dia kan dosen ya kan, saya mahasiswa gitu kan, jadi saya ya berguru ke Fatih sekarang. Dulu sempat itu juga sih diamanai, terakhir sih pendamping etos 2000 berapa Fatih ya? etos mana? 2014. Etos mana? Etos Malang. Etos Iya, Malang. etos Malang. Dulu Iya, Mas etos Bahrul Malang. ini pendamping aneh ya. Nah, ini pendamping yang paling gaul karena suka nonton drama Korea dan main bola. Mana ada drama Korea? Nggak dulu ya, sempat itu sih, sempat satu asrama dengan Fatih. Dan itu juga sempat di dompet itu apa ya, di BSD di Indonesia waktu itu jadi apa ya, SPV, kalau nggak salah SPV, di bawahnya Mas Eri tahun 2014. Terus sekarang PNS ya, statusnya PNS di Kementerian Keuangan, Ditjen Bea Cukai. Sekarang sih statusnya fungsional sih, pejabat fungsional, dan kebetulan ditempatkan di Palembang. Nah, tadi seperti disampaikan Fatih, ya alhamdulillah ada kesempatan buat ikut seleksi buat masuk program magister gitu ya di Unsri. Ya karena di sini kan negerinya cuma Unsri ya. Prinsip saya sih selama bisa kuliah di negeri, kita usahakan di negeri gitu ya. Karena ya banyak hal lah sebenarnya gitu ya. Ya alhamdulillah sih kemarin diterima di Unsri di S2 dan masih baru selesai semester 1. Ya kemarin baru selesai semester 1. Mudah-mudahan lulus tepat waktu ya 1,5 tahun atau ya maksimal 1 tahun 7 bulan gitu ya paling cepat ya. Mudah-mudahan kecapai. Makanya saya, nggak apa-apa Teh kita acara ini, tapi nanti kita diskusi ya Teh masalah kuliah. Barter ya. Jadi gitu ya, jadi ya barter lah. Insya Allah, nah kita nanti sharing aja ya. Itu aja mungkin ya. Ya, Nanti betul. kalau Oke, terima kasih. Jadi kawan-kawan mungkin yang belum tahu, mungkin yang background-nya bukan hukum ya, Unsri ini satu-satunya fakultas ya di Indonesia yang jurnal hukumnya terakreditasi di Scopus. Ya, jadi banyak nih kampus di Indonesia punya fakultas hukum, kayak kampus saya juga kan. Nah, tapi satu-satunya di Indonesia yang jurnalnya terindeks Scopus, fakultas hukum, itu Unsri. Namanya Sriwijaya Law Review. Jadi keren banget Mas Bahrul ini di sana, gitu ya. Nah, nanti kalau butuh barang hasil sitaan, nah nanti kita tanya-tanya ya. Nanti dijabri aja. Oke. Ngomong Sriwijaya Law Review, itu dosen medpenku itu yang langsung PIC-nya. Oh iya. Itu teman sekelasku tuh nggak ada yang dapat A loh, medpennya B semua. Ya iyalah. Standarnya kan Scopus. Iya, ada apa-apa. Makanya gampang dah. Sementara kita biasanya nulisnya ya di WA. Biasa nulis opini, disuruh nulis ilmiah. Ya, betul. Semangat. Sama kalau Mas Bahrul tadi semester 1, saya juga baru selesai semester 1. Ini saya sedang S3. Jadi, kita sama-sama masih dadikdur nunggu UAS hasil ya. Sama-sama kita berdoa. Oke. Baik, Mas Bahrul terima kasih, Mbak Ismi terima kasih. Saya geser dulu ke Caca ya. Ini akunnya Aurora ya namanya ya. Aurora itu kayak itu ya. Iya, Mas. Iya, silakan. Nah, ini Aurora. Ini juga model ini, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, tadi udah dikenalin sebenarnya sama Mas Fatih. Terima kasih waktunya Mas Fatih. Saya Anissa Aurora, tapi biasa dipanggil Caca. Ya agak jauh sih nama Anissa Aurora jadi Caca, tapi ya memang panggilannya itu Caca. Kemarin itu alumni Bakti Nusa 9 dari Malang. Terus juga kuliahnya di Teknologi Pangan Universitas Brawijaya, tapi juga pernah exchange di RMUTL
Thailand seperti itu. Dan sekarang kesibukannya sebenarnya ini sedang mempersiapkan S2 teman-teman. Jadi kita sharing aja. Kan ini pada baru lulus dan akan lulus ya, kayak gitu. Nah tapi sembari menunggu S2 itu, saya dan teman-teman mendirikan yayasan, yaitu Yayasan Diola Karya Indonesia yang notabene berjalan di lingkungan kayak gitu. Terima kasih. Ya, kembali kasih Mbak Caca ya. Kalau di dekat rumah saya, aurora itu namanya terang bulan ya. Kalau di ilmu apa ya? Ilmu alam ya, aurora itu kayak yang di langit-langit itu ya. Saya nggak tahu apa itu mega aurora itu ya, teman-temannya itu. Baik, Mbak Caca ini juga model kawan-kawan. Mas Bahrul itu juga sebenarnya model dulu majalah Trubus kalau nggak salah ya. Saya lupa atau kalau Mbak Caca ini model apa Mbak? Duta apa dulu? Duta pariwisata ya? Dulu dutanya Human Initiative Mas, terus habis itu duta bahasa Jawa Timur, tapi belum sampai finalnya. Iya, oke, tidak apa-apa, Namanya juga berproses. Baik teman-teman, mungkin itu tadi ya sekilas profil dari 3 narasumber kita. Ya, kita sharing, gitu ya, sharing. Kayak saya bilang kalau ditanyain apa Mas kisi-kisinya gitu, ya tidak boleh ada kisi-kisi. Orang mau talk show kok kisi-kisi, nantilah disiapkan jawabannya ya. Oke. Ada yang ngirim ke saya ya, mau tanya hukum ekonomi syariah kerjanya lebih ke arah mana. Ada yang ini jadi ya enggak apa-apa, nanti mungkin bisa dijawab ya. Boleh, monggo Bapak, Ibu, Mas dan Mbak. Kayaknya saya yang paling tua. Oh, Mas Bahrul yang paling tua ini di sini. Ini adik-adik gitu ya. Jadi adik-adik tapi boleh. Ya kalau wajah bisa diadu lah. Tuan siapa? Ya, jadi kayaknya ini masih unyu-unyu gitu ya. Nah, monggo kawan-kawan kalau mungkin memang nanti malu atau karena sedang terkendala jaringan, nanti bisa tanya lewat room chat ya. Tadi ada yang dari IAIN Surakarta sudah tanya, kalau hukum syariah lebih ke mana ya kerjanya gitu. Nanti mungkin saya atau Mas Bahrul bisa jawab tentang bagaimana itu hukum syariah. Nah, sebelum itu ya, karena ini kan saya bilang tadi kayak talk show, tanya-tanya. Berarti saya yang akan tanya-tanya. Saya nggak bawa contekan, jadi ini alami saja gitu. Mungkin ini Mas dan Mbak pemateri narasumber yang jadi kendala selama 4 pertemuan sebelum ini adalah saya mengamati teman-teman itu masih galau antara karir dalam artian berarti setelah lulus S1 langsung kerja ya, dengan setelah lulus S1 langsung lanjut S2. Kalau saya kan bahkan sebelum wisuda saya sudah dapat LPDP, artinya jelas setelah lulus S1 saya langsung S2 gitu. Nah, kira-kira, nah ini nih, saya minta yang paling senior aja dulu. Paling senior berarti Mas Bahrul ya. Kira-kira dulu sempat galau enggak setelah S1 itu ngapain gitu ya. Apalagi Mas Bahrul ini mohon maaf kawan-kawan, senior ya di kampus. Beliau itu malang melintang di organisasi ya. Sudah DPM atau apa, pokoknya banyak lah. CV-nya itu berlembar-lembar gitu ya. Dengan CV berlembar-lembar itu galau enggak? Sempat galau enggak? Setelah lulus S1 itu galau enggak? Aduh, mau kemana nih gitu. Apalagi banyak yang itu kan, pasti banyak yang nyinyir gitu kan. Mau aktivis jualan apa misalkan. Gimana Mas Bahrul? Setelah lulus S1 itu sempat galau enggak? Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wajar sih ya. Jadi teman-teman kalau habis S1 tuh galau tuh wajar. Itu alamiah ya. Seorang manusia tuh selalu mencari kenyamanan, bener ya? Betul. Cuma yang saya lihat dari adik-adik etos itu, sebenarnya paling penting tuh mentalnya dulu sih yang dibangun. Kayak Fatin ini saya luar biasa Fatin ini. Mentalnya tuh udah mental pejuang betul gitu. Karena nggak saya punya lihat malu Fatin ya? kan dari mulai mahasiswa. Iya, ya, jadi karena berjuang itulah membuahkan hasil kan sekarang jadi dosen doktoral kan, calon mahasiswa doktoral juga kan. Bukan calon ya, udah jadi mahasiswa doktoral, calon doktor gitu ya. Dan setiap orang tuh sebenarnya punya jalur lah menurutku ya. Kalau saya pribadi gitu ya, karena dulu memang kata Fatih tadi sukanya organisasi dulu ya dari SMA, itu saya dulu dari SMA itu memang hampir gak pernah terlalu memikirkan masa depan. Karena yang saya pikirkan waktu itu ya diamani apa itu dilaksanain dulu gitu. Karena
sejak saya SMA itu saya banyak banget tuh ikut organisasi. Ini saya satu cerita ya, unik ya. Menurut saya ini bisa diambil hikmahnya juga. Jadi saya tuh waktu itu dulu sempat diamani ketua KAPMI ya. Namanya KAPMI itu Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia ya. Banten ya, sebanten. Sama tuh, kan kalau mahasiswa SMA tuh galaunya tuh untuk menuju kuliah gitu ya. Kalau maksud saya kalau siswa SMA galaunya untuk menuju ke arah kuliah. Kalau mahasiswa galaunya tadi antara S2 atau kerja. Temen SMA aku tuh, dia galau terus akhirnya keluar dari SMA organisasi mana, padahal Mas? dia masih ada. Mohon maaf. SMA 1 Serang, Banten. Serang, ya, oke. 1 Serang, Banten. Iya. Jadi temanku itu galau kenapa mau masuk kuliah, akhirnya dia lepas semua organisasi, kemudian dia bimbel gitu ya. Seperti siswa pada umumnya ikut bimbel biar dapat kampus favorit gitu ya. Nah, pada waktunya dia keluar dari organisasi tanpa sepatah kata pun gitu ya. Saya waktu itu jadi ketua tuh ngerasa ditinggal gitu ya. Saya yang bertahan tuh cuma 3 orang kalau nggak salah di akhir organisasi ya. Saya ini maksudnya kenapa cerita ini akan ada korelasi juga dengan etos gitu ya. Ada apa? Di alasan bimbel segala macam. Tapi wallahualam gitu akhirnya di akhir masa penghujung itu sampai saya dapat kampus, dia belum dapat juga sama kampus. Akhirnya dia jalur terakhir dengan jalur mandiri yang bayar juga lebih mahal. Bahkan ada yang malah dapatnya swasta gitu. Saya pribadi sejak lulus SMA itu nggak pernah bimbel dan nggak ikut yang lain-lain gitu ya. Tapi ternyata dapat STMP. Kalau sekarang SPMB apa sih SMPTN undangan ya kalau istilahnya? Ya, SPMPTN, ya. Dulu zaman saya itu namanya apa ya? Lupa, PMDK ya namanya juga. PMDK, betul. Ya, saya alhamdulillah dapat PMDK waktu itu ke Brawijaya. Teman saya nggak dapat sama sekali. Padahal dia bimbel. Alasan apa? Meninggalkan amanah untuk bimbel segala macam. Nah sama, kuliah juga seperti itu. Saya jujur pribadi waktu itu termasuk terlambat ya. Lulusnya 4,5 tahun. Dengan tadi, diamanai ketua Kongres Brawijaya kan. Selain juga jadi pendamping etos waktu itu ya. Pendamping etos 2 tahun atau setahun ya lupa juga. 2 tahun. Ya itulah ngadepin 2 tahun ya. Ngadepin ya anak-anak kayak Fatin nih saya langsung kemana. Terus ada anak yang lain. Sama. Kendalanya satu sama. Ketika mentalnya itu dari memang mohon maaf ya, teman-teman etos itu kan dari yang ada yang dari pelosok, ada yang dari macam-macam. Ketika mentalnya juga dia bawa seperti itu di kampus, ya dia nggak akan jadi apa-apa. Karena dia ngerasa minder, ngerasa nggak pede gitu ya. Akhirnya dia karena nggak pede, nggak ikut apa-apa, dia juga sekedar belajar. Ini di mute dulu mungkin ya Eko ya. Untuk Eko bisa di mute dulu nggak? Oke, sudah Mas. Ya benar, Mas. Ya. Oke. Saya bentar lagi aja ya, karena masih banyak yang lain ya. Intinya gini, ketika kita selesai melaksanakan amanah itu, insya Allah gitu ya, urusan pribadi itu Allah yang ngatur sebenarnya gitu ya. Saya pribadi tadi 4,5 tahun, kenapa? Tadi masih terikat untuk jadi pembina etos, dan harus menyelesaikan kongres mahasiswa tadi, amanah itu kan setahun ya. Artinya saya tahun 2009 masuk kampus, diangkat jadi ketua kongres itu 2013. Di masa di semester 9 istilah gitu ya. Benar semester 8 waktu itu. Apa 7 ya? 7. Karena 3,5 tahun ya 7. Semester 7 saya diangkat jadi ketua kongres. Mau nggak mau saya minimal lulus 4,5 tahun. Ya alhamdulillah ketika itu saya lulus dari SPV itu langsung tuh karena nggak galau juga langsung ditawarin sama Dede Puksa gitu ya. Baru mau nggak di Dede gitu. Ya udah saya ikut aja ke sana gitu ya. Wallahualam ya, saya waktu itu sempat daftar juga langsung S2 ke UI waktu itu teh. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya, mungkin takdir Allah juga daftar UI nggak lolos kenapa? Karena terlambat 1 jam. Orang-orang udah tes dari jam 7. Alasan saya baru datang jam 8. itu bener loh. Jadi ceritanya itu saya tuh main ke Etos Jakarta. Waktu itu ada pembina Etos juga kan. Saya nginep di sana karena mau tes UI kan, nginep di sana. Ngobrol tuh keenakan ngobrol, makan nasi uduk. Saya nggak tahu ngelihat ternyata tesnya itu kalau nggak salah jam 7. Nah saya datang jam 8. Ya kan kata penjaganya, ya udah Mas tetap boleh masuk tapi nggak ada penambahan waktu. Ya udah saya ngerjain cuma 1 jam itu. Oh soalnya ya saya asal isi aja. Ya akhirnya ya nggak keterima, alhamdulillah. Ya udah akhirnya saya ke biaya studi itu dompet duafa. Nah terus
waktu diwawancara di Dompet Duafa, itu ditanya sama Mas Edi waktu itu, Mas Barul, ini saya apa istilahnya? Waktu itu ada bukaan juga kan Kementerian Keuangan. Ditanya, Mas, kalau misalkan dipilih suruh milih gitu ya, sampai mau jadi pembina apa istilahnya SPV di Ethos atau mungkin milih yang lain. Saya ngomong, saya jujur waktu itu, saya iseng-iseng nyoba apa PNS juga di Kementerian Keuangan, tapi kalau misalkan memang keterima, berarti saya mau nggak mau cuma 3 bulan di situ ya di Dompet Duafa. Kalau nggak keterima ya saya insya Allah komitmen untuk jadi SPV ya waktu itu namanya, SPV pembina di Ethos gitu ya. Ya ternyata akhirnya Allah gitu ya, saya keterima di Dompet Duafa sebagai pembina, walaupun saya bilang saya lagi daftar Kementerian Keuangan loh gitu. Kalau memang saya double dan nggak boleh ya udah nggak apa-apa, saya nggak terima gitu ya. Tapi ternyata tetap diterima di Dompet Duafa jadi SPV. Akhirnya pengumuman Kementerian Keuangan itu keterima juga. Padahal waktu itu sayangannya ya lumayan juga sih, ratusan ribu ya bisa dikatakan, dan terima itu kalau nggak salah 7.000 ya, dari ratusan ribu yang diterima 7.000. Nggak tahu ya, saya sih punya prinsip gini, ketika kita menyelesaikan amanah, kemudian juga di Ethos, Bakti Nusa, saya survei semua orang-orang yang komit gitu ya menyelesaikan seluruh amanah yang dijalankan dia, urusan pribadi itu dimudahkan gitu. Saya tanya Fat juga tuh, di Fakultas Hukum itu tiap tahun tuh ada beasiswa. Ya itu alhamdulillah emang nggak sengaja juga karena mungkin aktivis gitu ya. Selalu dapat tuh beasiswa aktivis. Padahal nggak pinter. Tapi nggak usah terlalu pikirin gitu. Jadi, padahal nggak pinter ya. Hah? Padahal nggak pinter. Iya, ya nggak pinter sih. ya lumayan lah ya. Saya ada tuh kelompok belajar tuh Islamic Study Club ya, ya. Itu angkatanku tuh ada 9 orang tuh pendirinya. IPK paling kecil tuh IPK aku waktu itu 38. Teman-temannya lain 39. Ada yang hampir 4 malah 39. Itu berkah lah ya, saya berkah. Pinter itu kelihatan. Iya ya. Intinya gitu ya, saya dikit lagi intinya adalah nggak usah galau. Teman-teman itu punya amanah apa, nah itu jadiin apa ya, istilah tawasul itu gimana ya, dalam Islam tuh kita boleh loh, istilahnya amal jariah kita itu dijadikan sandaran untuk berdoa sama Allah. Ya Allah, saya ini punya amanah, saya menyelesaikan amanah ini dengan komitmen, berilah saya kemudahan untuk menatap masa depan lah istilah gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang pun seperti itu. Ya inilah mentoring gitu ya. Itu sama di angkatanku itu tuh 2015 masuk Bea Cukai ya. Baru 2 orang yang istilahnya dipromosi ke naik jabatan, 2 orang. Dari putus-putus ya? Ya mas, putus-putus ya? Iya benar mas. Oke. Kayaknya emang kalau ngomong lama-lama disetting gini nih sama Zoom. Kalau ngomong lama langsung dibuat mode putus-putus nih. Lagi ketua angkatanku tuh di Bea Cukai. Itu padahal orang pada nanya tuh, itu gimana caranya kok bisa dipromosi segala. Saya nggak bilang apa-apa ya, saya nggak tahu gitu. Ide saya jalanin amanah gitu ya, di Bintal itulah, aktivis Bintal lah istilahnya gitu ya. Ya ternyata ada rekomendasi juga dari pimpinan ngelihat putus-putus. Iya, nggak boleh ngomong lama-lama. Kalau ngomong lama-lama memang ini Zoom-nya bisa jadi putus-putus. Emang gitu. Mana? Masih ada? Emang ngajar gitu mas ya? Masih ada kah? Atau terlempar? Kok tiba-tiba nggak ada ya? Nggak ada ya? Sudah nggak ada ya? Keluar ya? Mungkin jaringan, Mas. Iya. Iya. Ya, oke. Nggak apa-apa.
Ya, mohon maaf ya, pasti dia kesel lagi cerita terus hilang gitu kan. Ya, enggak apa-apa. Kalau dari cerita itu tadi kan kayaknya amazing banget ya. Jadi, waduh, apa sih gitu. Ya memang kehidupannya Mas Baru seperti itu kawan-kawan. Saya menyaksikan sendiri. Orangnya itu ya santai, cuek gitu-gitu ya, tapi bejo. Saya mengaku ini beruntung terus orang ini. Saya juga kaget tuh. Tiba-tiba di bea cukai orang ini. Tiba-tiba S2 gitu. Ya luar biasa ya. Nah itu ketawa-tawa dia. Nggak ada sinyal ente. Oke, terima kasih Mas Barul. Lanjut dia itu aja tadi udah cukup. Ya, oke. Jadi itu cerita luar biasa ya, dan saya mengakui sendiri memang ada faktor magic mungkin ya. Ini orang-orang Serang ini mungkin punya pegangan ya. Nanti kita kulik lagi ya pegangan atau jimatnya apa ya. Karena memang untung. Saya lihat, mohon maaf ya, saya nggak sombong ya, tapi sedikit congkak gitu ya. Memang nggak pinter Mas Barul ini, tapi selalu dapat. Ya untung ya. Saya kesel juga kadang ya. Ya, enggak apa-apa. Oke, kita lanjut yang lebih masuk akal ya. Kalau Mas Barul ini kan lempeng banget ya, enak. Ya, lo mau terima gue, terima gitu. Kalau enggak ya keluar gitu. Jadi kan ceritanya gitu tuh di Ethos. Kan enak banget ini ya. Mana ada perusahaan yang kayak gitu ya. Ya saya mau di sini 3 bulan aja. Mana ada yang kayak gitu ya. Yang ada ya harus kontrak. Kalau nggak sesuai ya didenda gitu. Ini kan enak banget. Oke, kita coba yang mungkin perjuangannya lebih keren ya. Kita coba ke Mbak Ismi. Mbak Ismi, nah, gimana ini ceritanya? Lama saya nggak ketemu Mbak Ismi terakhir kalau nggak salah 2017 ya. Ini hampir 3 tahun. Gimana ceritanya sampai masuk ke ruang guru? Dan mohon maaf, ketika Ismi WA itu, saya di ruang guru, Mas. Saya kok nggak masuk akal ya, psikologi kok bisa masuk di ruang guru. Saya kira yang di ruang guru itu ya SPD, yang kayak Mas Eko, yang ngajar, gitu-gitu. Ini ngapain kok di ruang guru gitu? Nah, kira-kira alasannya ngapain sih kok kemudian mau nerima atau ngelamar di ruang guru? Silakan Mbak Ismi. Ya, jadi kalau sebenarnya kan tujuan utamanya bukan kerja sih ya. Jadi di awal perkenalannya bilangnya ini saya lulus kuliah langsung kerja, tapi sebenarnya kalau niatnya dan sampai sekarang memang pengen untuk melanjutkan S2 sama kayak Mbak Caca tadi ya gitu. Cuman memang ketika lulus, jadi saya nggak seberuntung Mas Fatih ya mungkin yang lulus S1 langsung keterima LPDP untuk S2 gitu. Jadi waktu itu masih ada beberapa program dari BA juga waktu lulus dari S1 ada. Jadi saya Yudisium itu sekitar bulan Agustus, terus bulan itu juga ada ADP, bukan ADP, ke Palembang. Waktu itu ada apa sih namanya? MFB. Ya, ada MFB, kemudian ada ADP. Jadi ada beberapa agenda dari BA yang memang kalau waktu di angkatan saya itu setelah pasca kampus kan. Jadi itu yang membuat akhirnya galaunya di situ karena ketika sebelum lulus, jadi sebelum Yudisium, sebelum berangkat ke MFB itu udah ada tawaran untuk magang sebenarnya awalnya. Jadi ada magang di PT Pelindo. Bingung Mas. Awalnya kan kalau Bakti Nusa emang di-hire dan pengen jadi dosen, bismillah. Pengen jadi dosen otomatis kan harus melanjutkan studi lagi, harus S2. Nah, tapi ketika belum Yudisium udah dikasih kesempatan itu waktu itu sama dosen, jadi kebetulan kenal sama HR di Pelindo, tawarkan untuk mau nggak magang di sana. Nah itu jadi kebimbangannya di sana. Tapi tetap akhirnya memutuskan untuk lanjut aja S2. Waktu itu pertimbangan sama Mbak Rizka juga, kan tetap melanjutkan S2, makanya ambil ADP ke Pare waktu itu 1 bulan untuk persiapan LPDP. Nah, waktu itu setelah selesai ADP, kembali ke Surabaya, memang waktu itu harusnya kuliah, harusnya daftar LPDP, persiapan, dan lain sebagainya, tapi ada musibah waktu itu, papa saya sakit, jadi harus merawat papa karena mama kan kerja, jadi ya mau nggak mau harus
mengesampingkan dulu mungkin untuk keinginan S2, ya mau nggak mau harus di rumah merawat papa sampai waktu itu 6 bulan. Nah itu udah lewat waktunya untuk LPDP dan daftar S2. Nah ketika sebenarnya papa akhirnya meninggal waktu bulan April. Nah itu kan sebenarnya masih ada nih untuk pembukaan S2 di tahun itu. Tapi karena saya nggak daftar LPDP, jadi nggak bisa. Dan kalau untuk biaya sendiri di S2, waktu itu nggak bisa juga, karena ketika papa meninggal itu banyak sekali minus, masih banyak sekali hutang untuk di rumah sakit, di saudara. Jadi biayanya waktu itu fokusnya untuk melunasi biaya rumah sakit dan lain-lain. Gitu. Jadi ya terpaksa setelah sebenarnya sih apply di Ruang Guru itu karena awalnya kan emang pengen jadi dosen. Nah, Ruang Guru ini adalah startup pendidikan. Nah, yang jadi motivasi saya mungkin adalah saya tetap ada di lini pendidikan. Jadi saya tetap kerja linear dengan nanti tujuan setelah saya S2, tetap saya pengen jadi dosen. Jadi saya masuk ke Ruang Guru itu alasannya itu, Mas. Gitu. Nah, di sana juga ternyata asik sih kerjanya. Jadi tiap hari itu sharing gitu sama adik-adik di kelas, ngasih motivasi lah. Ya kan saya konsultan pendidikan. Tapi sebenarnya itu marketing dari Ruang Guru sendiri. Jadi di divisi sales, cuman kerjaannya saya konseling di kelas-kelas gitu. Mereka misalkan kalau yang adik-adik dari kelas 12 kan mereka banyak yang galau nih mau masuk jurusan apa dan sebagainya. Terus yang sesuai sama mereka itu apa? Apakah itu tugas saya sih sekarang seperti itu. Jadi kayaknya mentransfer apa yang udah saya dapat di BA dari Mas Fatih juga mungkin ya, gimana menempatkan diri, gimana mengelola passion, terus yaitu adik-adik yang saya temui di kelas. Gitu. Tadinya sih saya ke sekolah-sekolah, Mas, gitu. Terus karena pandemi ini, jadi sekarang ya selalu Zoom atau Google Meet sama adik-adik di kelas. Ini sih itu. Ismi memang psikologinya psikologi pendidikan ya? Karena setahu saya psikologi itu ada banyak ya? Enggak sih. Enggak ya? Ada psikologi klinis, kalau gitu. Ya sih fokusnya kemarin. Apa? Kalau S1 itu memang dapat semua, Mas, semua. Ya, dapat semua psikologi. Dan kemarin sebenarnya konsentrasinya bukan di pendidikan, tapi skripsinya ambil pendidikan karena emang pengennya kan jadi dosen. Iya, oke. Sip. Luar biasa ya. Jadi kawan-kawan mungkin ada yang asing dengan istilah BA itu Bakti Nusa, tadi yang sudah saya sebutkan, Beasiswa Aktivis Nusantara. Kalau yang saya lihat di room ya, ini informasi juga untuk narasumber, kayaknya nggak cuma dari lingkungan Dompet Duafa, ada yang dari umum ya. Jadi nggak cuma etos. Kalau tadi Mas Barul kan ngomong beberapa kali tentang etos-etos gitu ya, mungkin ada yang nggak tahu juga. Ismi ini ngomong tentang BA mungkin nggak tahu juga. Jadi ini umum kayaknya, sepertinya umum. Saya nggak terlalu kenal dengan nama-nama yang ada di sini gitu. Oke. Terima kasih Ismi. Kawan-kawan kita doakan juga semoga papanya Ismi mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Semoga mendapatkan jannahnya, diampuni dosa-dosanya dan diterima pahalanya. Allahumma firlahu warhamhu afi wa'fu anhu. Terima kasih Ismi, luar biasa ya. Menurut saya sebuah perjuangan yang ya patut kita apresiasi ya. Bukan berarti saya nggak mengapresiasi Mas Bahrul gitu ya, tapi kan jalan orang beda-beda gitu kan. Ini jalannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke Caca ya. Caca ini sangat memendam rasa untuk segera S2. Nah, mana? Caca mana? Tapi ya, qadarullah memang jalannya Caca ini luar biasa. Kita doakan juga kawan-kawan Caca ini sedang menunggu wisuda luring. Ya, jadi Caca ini lulus tanpa skripsi ya, karena PKM. Jadi di Brawijaya itu ada program konversi. Jadi kalau PKM, PIMNAS, itu kalau nggak salah juara atau apa gitu, nggak perlu skripsian. Nah, Caca ini lulus tanpa skripsi itu. Nah, jadi yudisium nggak ada, daring semua ya, Ca ya. Nah, kemudian ini karena pengen masa wisuda juga. Nggak ada yudisium, Mas. Malah nggak ada yudisium ya. Nah, ini
Kok narasumbernya bejo-bejo gini ya? Nah, ini jangan ditiru ya kawan-kawan. Ini kok flat-flat gini ceritanya. Nggak ada yudisium, nggak ada skripsi gitu ya. Nah, ya jangan sampai nggak ada wisuda. Ini kan ngeri juga kalau sampai nggak ada wisuda. Terus jangan. nggak ada rasanya kuliah gitu kan? Nah, ini nanti gimana caranya Caca kemarin saya WA Caca itu. Caca ini menurut saya yang paling sabar menunggu gitu ya, menunggu wisuda luring, menunggu ada kampus yang mau menerima. Karena Caca ini kalau secara bahasa sudah sangat expert, hampir tiap tahun ya, kayaknya pasportnya Caca itu tiap bulan, di tiap tahun itu sebelum ada pandemi ya, selalu ada stempel dari luar negeri. Jadi kalau bahasa Inggris ya Castistus gitu ya. Nah, ini gimana? Kemudian kesabaran Caca menunggu sambil memperkenalkan mungkin Diola Karya itu apa gitu ya. O-nya kok banyak sekali ya, Diola gitu kan. Monggo, Caca. Iya Mas, terima kasih atas waktunya. Teman-teman kan di sini sebenarnya pada bingung ya, waktu mau selesai kuliah itu mau ngapain kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya saya juga mengalami. Jadi setelah saya exchange dari Thailand 1 semester pulang, itu 2019, itu saya sebenarnya bingung. Maksudnya gini, saya pengen S2, tapi saya belum selesai dengan impian-impian saya. Maksudnya impian di sini adalah saya itu ingin punya sebuah yayasan atau startup dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah saya pulang dari exchange itu saya kerja dulu, maksudnya kerja ke orang. Nah, saya mencari-cari apa ya istilahnya, pengalaman kerja, terus juga ngajar di SMP IT Permata di Tasikmadu Malang kayak gitu. Nah, jadi sebelum lulus itu juga sudah mempersiapkan sebenarnya mau jadi apa ini setelah lulus gitu. Nah, kemudian alhamdulillahnya setelah lulus itu, sebelum lulus juga itu akhirnya saya dan teman-teman ya membuat yayasan Diola Karya Indonesia yang berjalan di lingkungan. Jadi Diola itu maksudnya adalah diolah sama sampah yang ada di lingkungan kita itu diolah agar menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, kalau orang-orang biasanya itu fokusnya ke non-organik, nah di sini kami fokusnya ke organik. Kenapa? Karena sebenarnya Indonesia itu merupakan negara kedua paling banyak menghasilkan sampah organik di dunia. Nah, yang pertama itu Arab Saudi. Jangan sampai potensi ini ya, kita bisa bilang ini potensi karena apabila kita memanfaatkannya dengan baik, itu bisa jadi sumber ekonomi yang cukup besar kayak gitu. Nah, di sini kami mengolahnya menjadi pupuk hanya dengan waktu 1 hari. Nah, kalau pupuk kompos kan sampai berminggu-minggu nih. Nah, di sini teknologi kami itu alhamdulillah bisa sampai 1 hari dan masih pengembangan di alatnya seperti itu. Nah, jadi pada tahun 2020 awal itu membuat yayasan, dan alhamdulillah tahun ini juga saya lulus seperti itu. Nah, memang inginnya itu langsung S2 ya, tapi seperti yang udah dikatakan Mas Fatih, saya itu sangat setia menunggu karena merasa bahwa bekerja itu bukan jalan saya. Sebenarnya di sini itu kan ini ya, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Nah, di sini alhamdulillah setelah saya lulus itu masih ada support dan juga alhamdulillah masih ada penghasilan dari beberapa jalur gitu. Nah, jadi kalau biasanya habis lulus itu pasti yang dibingungin penghasilannya. Nah, itu tuh sebenarnya banyak jalan apabila kita mau mencoba. Contohnya bisa berdagang, terus kemudian bisa bimbel dan lain sebagainya. Nah, dari situlah saya itu tidak memutuskan untuk bekerja dulu karena insya Allah yang namanya rezeki itu pasti ada seperti itu. Terus kemarin itu baru daftar di Chevening, tapi belum pengumuman, minta doanya teman-teman, dan tahun depan insya Allah mau S2 seperti itu. Gimana, Mbak? Gimana? Chevening itu Inggris ya? Bukan ya? Mana, Mbak? Basisnya? Inggris, Mas. Iya. Inggris. Berarti kira-kira Maastricht kan Belanda. Jadinya di mana? Tapi yang itu ngambilnya saya lupa namanya Mas karena
daftarnya udah bulan November kemarin. Itu tuh cuma setahun, Mas, karena itu tuh sebenarnya buat yang udah kerja gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya itu kan ada minimal kerja 2 tahun. Betul. Nah, 2 tahun itu bisa termasuk yayasan, freelancer, dan juga lain sebagainya. Jadi bisa dihitung gitu, Mas. Ini seleksi tahap keberapa, Mbak Caca? Masih 1, Mas. Nanti Februari minta doanya. Oke, ya, sip. Februari ya. Ya, bismillah. Nggak apa-apa kawan-kawan. Jadi kita doakan ya Mbak Caca bareng-bareng. Ini ibaratnya anggap aja ini resolusi awal tahun ini forum untuk saling mendoakan. Saya rasa semuanya butuh gitu ya. Saya juga gagal kok. Tahun lalu itu saya daftar beasiswa ADB ya. IDB ya, kok ADB? IDB, Islamic Development Bank ya. Dari ya Bank Islam Dunia kalau nggak salah. Sudah sampai tahap yang terakhir. Sudah sampai tahap yang terakhir 1, 2, 3 itu insya Allah sudah lewat. Tahap terakhir nggak lolos gara-gara rencana proposal disertasinya tidak sesuai dengan topik pilihan mereka. Nah, begitu saya sudah submit, saya baru tahu kalau ternyata mereka punya fokusan. Ini penting ya kawan-kawan yang pengen daftar beasiswa, ternyata punya fokusan seperti itu. Akhirnya ya bismillah lah, Allah Maha Kaya, saya tak S3 biaya sendiri gitu. Alhamdulillah biaya sendiri, tapi kalau ada beasiswa nanti tak nyoba. Nah, ini kan semuanya sudah curhat. Ya, saya juga curhat dong. Nah, gitu. Oke, luar biasa ya ceritanya. Hebat ini ya. Saya jadi minder. Jadi, kalau dari Mas Bahrul tadi, saya merasa value atau nilai yang didapat itu bahwa kita ini harus optimal dengan amanah. Kalau sudah optimal, sudah maksimal dengan amanah itu insya Allah ngasih deh. Ini hampir sama kayak ceritanya istrinya Nabi Ibrahim ya, saat membawa Ismail itu ketika kehausan ya, Siti Hajar itu kan berlari dari Bukit Sofa ke Marwah. Bukit Sofa ke Marwah itu kan nggak pendek, nggak sedikit jaraknya, sampai 7 kali loh. Dan airnya itu bukan di Bukit Sofa, bukan di Bukit Marwah, tetapi ada di kaki Ismail. Berarti Allah itu ingin menguji kita seberapa kuat sih usahanya, seberapa sabar sih. Gitu. Nanti dikasih. Nah, kayak Mas Bahrul seperti itu. Jadi dengan saya nyebutnya selengek ya, dengan keselengean Mas Bahrul itu kan luar biasa ya, Allah ngasih karena orang ini sudah usahanya maksimal nih gitu. Memang modelnya seperti itu gitu. Jadi ya disyukuri aja. Oh ya, kadang putus-putus, kayak enggak apa-apa. Kemudian kalau dari Mbak Ismi tadi saya mendapatkan poin yang ini luar biasa juga bahwa peran orang tua. Nah, jadi teman-teman kalau memang punya niatan entah kerja atau S2, jangan lupakan peran orang tua. Saya ingat dulu S2 saat daftar beasiswa LPDP itu mungkin ada beberapa yang sudah mendengar cerita saya itu. Saat hari H, kebetulan qadarullah banget, saya tesnya itu hari Jumat kayak gini, dan saya dapat giliran itu setelah sholat asar. Dari pagi sampai asar saya ujian itu, ibu saya itu selalu di atas sajadah. Break cuma makan. Makan pun diambil di bawah sejadah lagi doa. Gitu. Jadi penting karena bapak saya sudah meninggal ya tahun 2013, jadi saya tes itu tahun 2013 alhamdulillah. Ini penting. Mbak Ismi tadi sepertinya dapat barokah, kemudian dimudahkan oleh Allah langsung dapat ruang guru misalkan, itu karena barokah sudah merawat almarhum bapak. Barokah sudah berbakti ke orang tua. Nah, kemudian kalau Caca, kayaknya Caca ini yang paling sabar gitu ya. Jadi insya Allah nanti akan ada hasil dari kesabaran itu. Jadi dari ulasan awal ini paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan usaha. Ikhtiar itu harus optimal. Kedua, melibatkan doa-doa terbaik dari orang tua. Dan yang ketiga adalah sabar atau tawakal ya. Faidah faragta fansab, maka jika selesai satu perkara, lanjutkan dengan perkara yang lain. Oke, baik. Ini pertanyaan sesi pertama dulu ya. Jadi namanya kan talk show. Kalau saya ada pertanyaan ya saya tanya gitu. Kalau enggak ada ya gantian. Berarti teman-teman yang lain monggo. Langsung saja, tidak perlu di room chat. Terutama tadi yang sudah terlanjur di room chat, mungkin karena sinyalnya putus-putus ya. Jadi beliau menuliskan di chat prospek kerja hukum syariah atau hukum ekonomi Islam ya. Kayaknya Mas Bahrul deh. Coba jawab. Mas Bahrul, ada nggak kira-kira di Dirjen Bea Cukai itu yang formasinya untuk hukum syariah? Ada enggak di sana? Ya, benar. Itu sekarang udah mulai tren justru tuh. Jadi gitu ya. Ekonomi syariah itu justru sekarang mulai berkembang ya. Bahkan bank-bank dunia itu sekarang kan udah ada bank dunia syariah itu kan.
International Syariah Islamic Bank itu kan. International Islamic Bank. Bahkan di Kementerian Keuangan sendiri, payroll gaji kita itu justru 2:1. Kita boleh milih bank syariah atau konvensional. Dan 2 bank syariah, gitu ya, 1 konvensional. Terlebih sekarang kan di merger lah antara BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Itu tiga-tiga itu BUMN. Menurut saya itu prospek yang sangat bagus. Terutama bank-bank syariah ya, itu bisa langsung. Kalau misalkan di kementerian, itu ada juga di Badan Kebijakan Fiskal misalkan. Dia buka juga untuk khusus ahli-ahli ekonomi syariah. Karena memang tren di dunia sekarang justru syariah itu lagi berkembang memang. Saya oke lah. Justru itu dikuatin lagi. Bahkan harusnya diperdalam. Mas itu kan ada yang mantan pendamping juga tuh, siapa? Yang dulu dari UNS ya. Siapa? Aneh nggak tahu Itu, gitu-gitu. itu mantan itu Bakti Nusa juga dari UNS Solo. Yang ganteng loh siapa? Itu fokusnya syariah itu. Sekarang di PBB apa ya kalau nggak salah ya. Oh, dia di situ juga. Greget ah? Ya, Mas Greget Kalabuana itu kan syariah dia. Fokus iya. Dia S2-nya kan S2-nya kan di Inggris ya? Iya. Ekonomi syariah juga kan dia. Ekonomi syariah ya. Jadi ya. Itu dia jadi ahli. Garuk-garuk kepala, kok bisa ekonomi syariah di Inggris gitu ya? Kok nggak di Mekah atau di Madinah gitu? Kitanya aja yang nggak pede, kita sendiri nggak pede. Di luar tuh justru berkembang. Betul. Itu ya. Itu sih jawaban saya. Ya, keren. Ini berdasarkan pengalaman nyata ya dari Mas Bahrul. Saya juga ingin menambahkan, kalau Mas Bahrul tadi ada pilihan gaji dari 2:1. Saat saya dapat LPDP, itu di awal kontrak, itu ditanya ini, LPDP ini kan dananya dana abadi yang kemudian diputar pakai investasi. Nah, penerima atau istilahnya awardee itu boleh ngambil dari investasi yang syariah atau non syariah. Jadi boleh milih. Meskipun waktu itu tabungan uang bulanannya itu cairnya di bank konvensional. Nah, itu boleh milih kawan-kawan. Allahu alam kalau sekarang masih atau enggak, artinya progres bisnis syariah dan sebagainya itu sangat luar biasa, sangat prospektif gitu. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa mencari celah gitu ya, atau ini peluang saya di sini nih gitu. Jadi saya ingat waktu itu ngambil portofolio hasil investasi syariah. Saya berpikir semoga lebih berkah nih, saya dapat beasiswa. Mana ada beasiswa yang menawarkan kayak gitu kan? Ya, luar biasa. Oke, terima kasih Mas Bahrul. Monggo kalau ada yang tanya kawan-kawan langsung saja dinyalakan. Dinyalakan mikrofonnya, monggo. Silakan. Senior Mas Eko. Ini senior nih. Senior Mas ya. Iya. Monggo, ada pertanyaan. Silakan, teman-teman. Tanya gajinya Fatih berapa itu? Nggak boleh. Nggak boleh bongkar gaji. Saya malah penasaran sama gajinya Mas Bahrul nih. Wah, itu. Penasaran kan? Tapi kalau cuma diceritakan gaji pokok ya dikit lah. Gaji pokok itu dikit. Saya juga kepikiran sebenarnya Mas. Gimana? Kemarin kan baru lulus, jadi kepikiran kalau misalnya emang nggak kuliah, saya kepikiran buat PNS, tapi yang ambil sekalian yang repotnya di Kementerian Keuangan. Iya. Mungkin Mas Bahrul bisa ngasih tips lah. Tips gimana caranya lolos di Kementerian Keuangan. Ntar nggak logis lah gitu. Lah, tadi ceritanya nggak logis sih. Emang nggak logis kok. Nggak bisa itu dicontoh orang lain itu nggak bisa kayak gitu. Iya. Ini ya, saya waktu tes saya cerita ya. Waktu tes itu, saya jadi SPV di Dompet Duafa itu loh, best di Indonesia. Saya bolak-balik waktu itu. Parung kan lumayan ke Jakarta. Waktu itu kan tesnya di Jakarta. Jauh kan? Iya, Parung di Bogor. Parung di Bogor ya. Parung itu di Bogor. Parung Bogor. Terus lokasi tes kan di Jakarta. Itu saya bener-bener nggak sempat belajar itu. Sempat beli buku tuh ya, buku yang PNS itu. Saya baca aja sekilas sehari, habis itu udah bismillah gitu. Nah, tipsnya untuk secara teknis, kalau memang mau ke PNS gitu ya, teman-teman tuh kerjain dulu yang paling mudah. Kalau saya waktu itu yang paling mudah wawasan kebangsaan, karena itu berkaitan dengan akhlak, terus dengan kepribadian itu paling mudah.
jawab cepet aja, karena itu kalau sudah sesuai dengan kira kita jawab. Yang paling susah bahasa Inggris. Itu core teknis ya. Kalau ini non teknisnya sama tadi, non teknisnya tadi kayak gini, secara logika saingan kita waktu itu, saya terutama ya tadi 7 banding 15.000 apa 250.000 gitu, saya agak lupa ya. Yang pasti yang daftar Kementerian Keuangan tuh saingannya paling besar. Nah, kayak tahun DBS Sanstan. Nah, untuk yang lulusan dari kampus umum dia nggak buka. Nggak tahu untuk berapa tahun lagi baru buka. Nah itu, jadi sekalinya buka itu saingannya luar biasa. Terus yang kedua, ya sama lah intinya, minta doa ke orang tua dan bapak atau ibu gitu ya kalau masih hidup ya. Nggak tahu ya, saya tadi sih prinsip saya, karena muda itu dalam arti muda itu gini, kamu sekarang apa nih kerjanya gitu ya. Lillahi ta'ala aja, jangan mikirin gaji. Waktu itu saya memang, niat saya lulus kuliah itu, saya pengen kerja Jakarta, gaji minimal di atas 5 juta. Itu aja waktu itu patokan saya gitu ya. Dompet 2,8 waktu saya. Nggak apa-apa, punya stok standar gaji kita, saya punya bayangan minimal 5 juta. Wah, ternyata dompet 2,8 gitu. Karena tapi akhirnya 2,8 saya estimasi juga, sisanya itu saya pengabdian. Alhamdulillah itu tadi 3 bulan, saya itu tetap diterima juga di dompet 2,8. Nah kalau sekarang gaji berapa? Nah itu ya nggak usah tahu lah, ntar japri aja. Siap. Nanti tak share ke grup nomornya. Enggak, yang pasti cukup lah buat makan sehari-hari gitu aja. Cukup. Sama buat biaya kuliah S2. Buat umroh juga cukup, buat haji juga cukup, itu gaji itu insya Allah. Insya Allah lah 2 kali gaji cukup umroh nih. Nah kan, ya 2 kali gaji ya. Nah bisa ngecek ya, 2 kali gaji itu cukup untuk umroh. Dicek aja nanti. Baik, luar biasa. Ketahuan ini ada Mas, lagi yang ketahuan masuk. udah. Gimana Mas Eko? Ada lagi yang masuk di room nih, peluang untuk guru. Nah ini karena nggak ada yang jadi guru ya, Mbak Caca mungkin, ya Mas Barul ya, Mbak Caca ini kan guru. Kira-kira Mbak Caca ini kan sekarang pengalamannya guru, atau mungkin nanti bisa ditambahi sama Mas Eko ya, pengalamannya sekarang guru. Guru itu lebih bagus sekarang jalurnya PNS atau non PNS. Karena kalau nggak salah Mbak Caca ini orang tuanya juga guru ya, saya lupa. Nanti bisa sharing peluangnya tahun 2021 ya terutama, karena kan kemarin itu ada istilah apa gitu loh, guru apa itu terus dirubah gitu ya. Monggo, Mbak Caca dulu, nanti disambung sama Mas Eko. Sharing aja pengalaman jadi guru. Mbak Caca? Iya, Mas. Orang tua guru ya? Sebenarnya kalau guru, enggak iya ya? orang tua guru. Tapi PNS ya? Saya? Orang tua? Iya, PNS. Nah, oke, cerita. Papa Mama itu, mungkin agak berbeda ya teman-teman. Dulu Papa Mama itu SPG, habis itu UM. Ya, teman-teman kan ada yang UM juga ya. Nah, habis UM itu dulu pada zaman dulu itu tuh setelah D2 langsung pengangkatan. Nah, tapi yang papa saya itu beda. Papa saya itu saya lupa, jadi papa saya itu kuliah di berbagai tempat. Terus akhirnya nentuin ke guru gitu. Jadi yang papa itu baru pengangkatan tahun 90, mama udah pengangkatan sebelumnya kayak gitu. Nah, sebelumnya juga papa, kalau dari ceritanya papa mama ya, itu tuh juga apa sih namanya, honorer ya, guru honorer itu sebelum ke PNS seperti itu. Nah, kalau saya sendiri di SMP itu guru tambahan aja, jadi memang tidak ada tendensi untuk menjadi PNS di bidang perguruan. Saya pengennya jadi dosen seperti itu. Kalau ini kan pertanyaannya, kalau peluang untuk guru ke depannya lebih besar di jalur PNS dari pemerintah atau mengikuti startup pendidikan. Di sini mungkin bisa dilihat dulu sebenarnya peluangnya itu di peluang apa. Kalau teman-teman, ini menurut saya sendiri ya, kalau memang teman-teman itu di suatu saat nanti pengen mengembangkan bisnis juga yang serupa dengan ruang guru, mungkin bisa ke ruang guru untuk mempelajari bagaimana taktiknya seperti itu. Nah, tapi kalau memang
ingin mengabdikan diri sebagai guru sampai nanti ya mungkin bisa di PNS. Seperti itu. Itu kalau menurut saya kalau di perbisnisan startup ya teman-teman. Terima kasih. Buka lowongan berarti tuh gitu yang mau magang situ tuh ya. Iya. Terima kasih Mbak Caca. Nah, karena tadi ditanyakan startup, sekarang tak geser dulu sebelum ke Mas Eka, Mbak Ismi. Apa sih behind the scene-nya Ruang Guru itu kok kayaknya famous ya, populer banget gitu. Kalau saya sih jujur, kalau saya pribadi, kalau diajar nggak ketemu langsung gurunya itu nggak enak gitu loh ya. Ngerasani guru itu juga online itu juga nggak enak gitu ya. Ini jangan ditiru ya. Gimana Mas? Mbak Ismi. Apa sih kesuksesan? Apa sih bedanya di Ruang Guru dengan guru konvensional yang ya dia di kelas gitu? Apa kira-kira? Monggo Mbak Ismi. Ya, kalau perbedaannya sih ini. Ya, santai. Kalau Ruang Guru sendiri tuh awalnya itu kan memang kayak bimbel. Jadi kalau tadi tanya peluang, itu emang beda sama guru. Jadi Ruang Guru itu kan bimbel, jadi istilahnya dia vitaminnya. Misalkan di sekolah dia dapat pelajaran, di Ruang Guru itu tambahan bimbelnya gitu. Sorry Mi. Tapi kan sudah banyak nih bimbel konvensional itu kayak GO, Neutron, Primagama, gitu kan? Apa sih bedanya gitu? Dari sisi keguruan ya, maksudnya Ismi kan pasti Beda. ketemu dengan guru-guru nih di situ. Apa sih bedanya gitu? Kalau Ruang Guru sendiri itu pemerataan pendidikan sih Mas. Okay. Awalnya tujuannya itu pemerataan pendidikan karena kan bisa diakses di mana aja, kapan aja. Itu nggak terbatas. Kalau saya juga ke sekolah-sekolah Laskar Pelangi, ternyata di Sidoarjo di kota itu ada juga sekolah Laskar Pelangi yang masih pakai papan tulis, papan kapur kayak gitu. Terus gurunya itu cuman ada beberapa di sekolah itu ada ternyata masih sekolah seperti itu. Jadi Ruang Guru itu tujuannya sih awalnya itu pemerataan pendidikan di Indonesia. Jadi mau baik di Jakarta, di Sidoarjo, di Papua, di Palembang itu semuanya itu mendapatkan ini kualitas pendidikan yang baik. Yang sama gitu ya? Ya. Dan kalau yang saya temui di lapangan, ketika saya itu bertemu sama guru-guru, apalagi yang PNS ya ini, itu dengan adanya Ruang Guru ini ada yang welcome, gitu. Karena ada yang sifatnya membantu mereka juga, gitu. Apalagi ini sistem pendidikan berubah-ubah. Ini kan lagi mau diganti kurikulumnya jadi AKM. Jadi guru-guru itu tanya, kalau misalkan kita ke sekolah, ada nggak materi yang terbaru untuk AKM. Jadi guru-guru minta diajarkan, minta workshop dan sebagainya gitu. Sebenarnya sih saling melengkapinya di situ. Kalau tujuannya emang pengen jadi guru, saya itu mungkin nemuin 1:1,000 mungkin. Tapi saya belum ketemu sampai 1.000 guru sih. Mungkin ratusan udah selama saya kerja hampir 2 tahun di Ruang Guru ini kan saya ke sekolah ketemu guru-guru. Mungkin keluhan dari siswa itu hampir rata-rata sama. Jadi bosan saat pelajaran jam terakhir, terus bosan sama guru dengan yang ngajarnya kayak gitu-gitu aja. Itu mungkin bisa jadi solusi juga kan di Ruang Guru kan cara belajarnya udah beda dengan konsep. Jadi pelajarannya pakai konsep, terus dengan kuis, dengan animasi. Jadi kan lebih berbeda gitu daripada guru yang ada di sekolah yang konvensional. Mungkin itu sih. Ya kalau misalkan ya mungkin ini sih yang pengen jadi guru atau yang saat ini adalah guru mungkin bisa upgrade skill-nya mungkin ya. Karena kasihan gitu sih yang saya temuin di sekolah tuh kasihan kadang-kadang. Bahkan kalau saya temuin guru-guru yang mau purna, bahkan gitu kemarin kan ada salah satu sekolah negeri ini yang bekerja sama Ruang Guru itu dalam
semuanya. Jadi 1 tahun tuh pakai ruang guru karena masa pandemi juga. Jadi dari mulai PTS, PKS dan sebagainya itu di cover sama ruang guru. Nah itu malah justru kayak tanggung jawab gurunya itu malah justru ini, karena ada ruang guru tuh malah bahkan guru-guru yang udah pernah kayak nggak usah Mbak, aku udah mau selesai 3 bulan lagi mau pensiun. Jadi tuh bahkan banyak yang guru masih seperti itu gitu loh di Indonesia gitu. Jadi mungkin pesan saya sih buat yang pengen jadi guru dibulatkan niatnya gitu, karena benar-benar berat dan siswa itu harapannya tuh sebenarnya besar buat guru-guru, karena kan yang dicontoh, yang ditiru kan guru, jadi tonggak utamanya tuh guru gitu. Jadi kalau dibilang peluangnya memang gajinya mungkin nggak besar gitu. Teman-teman saya yang di jurusan pendidikan bahkan banyak yang nggak kerja akhirnya jadi guru karena memang gajinya itu nggak banyak. Mungkin ini saya buka juga. Jadi ya niatnya sih, mungkin lebih ke niatnya diluruskan lagi kalau memang jadi Mas. Oke, terima kasih ya, Mi. Nah, di ruangan ini, gitu ya, di room ini, kemudian bersama teman-teman ini mungkin kalau mau, teman-teman ayo kolaborasi. Jadi kita nggak cuma bikin ruang guru, saya pikirannya kenapa nggak ada portal untuk dosen sekalian, gitu. Kita pensiunkan aja dosen-dosen itu secara dini, gitu ya. Ya, saya mengalami Mbak seperti itu. Jadi bagaimana kemudian ketika cara mengajar yang junior dengan yang senior itu sudah sangat beda. Padahal kan kebutuhan market atau kalau dibilang siswa atau mahasiswa sekarang itu kan sudah ya mereka milenial gitu, nggak bisa pakai cara konvensional yang kalau dulu zaman saya kuliah, Mas Barul kuliah itu saya masih diajar pakai OHP itu ya, scan-scanan kertas itu. Saya sempat ketemu dosen yang kayak gitu, OHP terus ya disampaikan di layar gitu. Ini kita itu waduh, baca tulisannya aja sudah mungkin nggak bisa ya. Nah, itu mungkin nanti ke depan mungkin ada seperti ruang guru, mungkin ruang dosen atau apa gitu ya, model seperti itu. Jadi nanti lebih fleksibel, terutama karena pandemi ini ya. Dan kalau dibilang gaji, teman-teman, terutama yang dari UM ya, silakan kalau yang mau sholat, tadi ada yang izin di room, monggo, karena di waktu Indonesia Timur kayaknya sudah asar. Jadi kalau gaji memang sangat mengerikan. Tadi karena Mas Barul sudah ngomong kalau di Bea Cukai itu 2 bulan bisa umroh gitu ya. Kalau dosen, terutama di tempat saya harus cerita bahwa di 2017 itu gaji pokok saya itu 1,9 1.980.000 sekian. Gaji pokok ya. Jadi kalau teman-teman kayak Mbak Caca ini ya, misalkan sudah mainan startup, dana invest masuk banyak gitu, atau yang sudah pernah ngelesi terus dapat seperti itu, memang nggak masuk akal. Tetapi Mas dan Mbak, yang perlu kita tekankan, yang pengen cita-cita guru atau dosen, ada keberkahan. Nah ini yang repot ya, yang tidak masuk akal ya. Ini ilmunya Mas Bahlul tadi ya, nggak masuk akal, nggak logis. Ya, barokah itu kan kalau di buku Bidayatul Hidayah, mungkin Ismi juga sudah sering ngaji ya. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi dengan uang yang 1 juta, 2 juta itu, ya mungkin awalnya pakai motor gitu ya, lama-lama bisa tumbuh itu uang itu. Allahu a'lam, ada aja dari min haitsu la yahtasib gitu ya. Nah, jadi insya Allah ada aja. Jadi jangan khawatir. Mas Eko juga hidup kok sampai sekarang. Jadi guru loh. Mas Eko itu core-nya guru loh. Hidup sehat gitu ya enggak. Kalau yang nemu di meme-meme terus kemudian sebulan 250.000, saya sempat nemukan meme itu ya. Mas-mas yang 250.000 sebulan itu sambil untuk apa gitu ya, ngasih murid-muridnya dan apa itu. Insya Allah dia cuma ngepost yang gaji utama. Yang dari orang itu kan nggak tahu kita. Ya, yang min haitsu la yahtasib itu. Jadi jangan putus asa kalau yang memang cita-citanya jadi guru. Itu luar biasa. Tapi kalau pengen jadi PNS ya bagus juga ya. Biar tiap 2 bulan sekali umroh kayak Mas Bahrul. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini mohon maaf teman-teman, ini saya record ya. Jadi nanti insya Allah saya unggah di akun YouTube saya. Nanti bisa disimak ulang. Gitu. Nggak apa-apa. Nggak akan saya edit itu tadi pernyataannya Mas Bahrul itu. Biarin itu. Semua tahu gitu kalau gajinya sekian. Oke, ada pertanyaan lagi nih tentang motivasi, cara biar nggak minder. Nah, ini yang memang mukanya nggak minderan ini Mas Bahrul nih. Masih ada Mas Bahrul? Mas Bahrul sudah caw? Nggak ada ya? Sinyalnya nggak ada ya? Ada teh. Oh ada ya? Nah, itu. Mas, gimana caranya Mas narasumber dan Mbak narasumber, gimana caranya agar kita ini
niatnya memang benar-benar bulat, pede, karena S2 ini kan luar biasa ya tantangannya. Teman-teman beda, S1 sama S2 itu beda, S3 beda lagi. Jadi beda lagi cara belajarnya. Kalau S1 itu kan mungkin dasar-dasar ya. Nah, kalau S2 itu sudah mulai terapan. S3 itu harus nyari teori. Jadi yang digagas itu secara filsafat. Waduh, bingung saya. Saya sampai agak pusing. Untung lagi libur, jadi santai. Silakan, Mas Bahrul, gimana caranya untuk menguatkan tekad agar biar bisa S2? Karena yang existing sekarang sudah S2 adalah Mas Bahrul. Silakan, Mas. Sudah nyaman kan, Mas Bahrul ini kan sudah nyaman. Duit ada, sambil kerja. Statusnya Mas Bahrul apa? Tugas belajar atau apa? Saya izin belajar. Jadi biaya mandiri. Dan memang waktu itu saya sudah niatin target setelah minimal tahun kelima kerja itu harus S2. Ini tahun keberapa? Ini ya. Ini tahun kelima pas saya lagi S2. Tahun kelima kerja ya. Luar biasa ya. Jadi udah lumayan lama juga sih. Iya, kira-kira malah apa? Sebenarnya pengennya S2 di UI sih. Iya, kira-kira apa sih Mas? Kan kadang minder nih, apalagi 5 tahun ya. 5 tahun mungkin, karena S2 itu kan dasar lagi ya. Maksudnya pendalaman ilmu dasar ya. Untuk mengejar 5 tahun kayaknya Mas Bahrul mungkin ke bea cukaian ya. Maksudnya nggak ada hubungannya dengan ilmu yang di kuliah sekarang. Mungkin beda. Kira-kira apa yang harus dikuatkan gitu. Ini kan baru 1 semester nih, fresh-freshnya nih. Apa sih yang harus disiapkan gitu. Secara general aja Mas. Iya. Ya. Kalau tesis sih aku ngambil justru ke ilmuanku, maksudnya sesuai dengan tempat kerjaku. Aku ngambil tesis. Aku kan kemarin sempat dikat penyidik PNS ya. Jadi tesisku pun nggak jauh-jauh dari masalah penyidik PNS. Nah terus kalau untuk menghilangkan ragu, bentar ini putus-putus nggak Teh? Enggak, kenceng. Oh enggak. Sangat semangat. Lanjut. Jadi tesisku tuh ngambil PNS juga, penyidik PNS, ada juga. Karena di kepabeanan tuh undang-undang itu memberi kewenangan ke PNS Bea Cukai untuk melakukan penyidikan, penegahan, penangkapan, bahkan ada istilahnya sampai ke tindak pidana. Itu ada undang-undangnya. Kita ngambil di situ bisa. Nah terus ngelatih biar gak minder gimana? Ya tadi sih sebenarnya kita tuh harus punya prinsip ya. Teman-temanku itu rata-rata PNS, ada juga yang berpikiran ngapain sih ke kuliah ke S2 ke negeri, mendingan swasta aja kan, itu sama aja kan ijazahnya kan. SHMH nanti juga mau dia swasta, akreditasi apa juga sama kan. Cuma dalam pikiranku sayang gitu loh. Kita itu lillahi ta'ala nyari ilmu S2 tuh ya untuk dapat ilmu gitu. Bukan untuk hanya sekedar gelar ya. Kalau cuma gelar, ngapain sih kayak saya udah PNS gitu loh. Buat apa sih gelar gitu kan? Ngambil yang jauh-jauh yang sulit-sulit, ambil aja yang swasta. Enggak kayak gitu. Kalau pikiranku, kita itu ngambil ilmu lagi yang benar-benar berkualitas. Walau alam, mau nggak mau itu pasti akan berkorelasi juga untuk karir ke depan ya. Nah, gimana biar nggak minder? Niatin juga, kuatin. Kalau kamu memang fokus untuk nyari kerja dulu, nggak apa-apa kerja. Kerja setelah itu ya sambil kuliah. Ya memang akan berat, tapi itu perjuangan gitu loh. Kalau misalkan mau S2 dulu, kayak Fatih gitu, nggak apa-apa juga, ada jalurnya. Semua itu ada jalurnya. Tapi kalau kamu misalkan orientasinya itu dosen, kalau aku sih saranin kuliah dulu. Tapi kalau orientasinya itu kerja, dapat uang, ya kalianmu nanti di tempat kerja gitu loh. Itu aja sih. Halo? Ya. Putus-putus ya? Enggak. Cuma sebentar tadi putus-putusnya. Kok kalau ente yang ngasih tahu tuh kayak lempeng banget gitu ya. Saya kok kesel gitu ya. Diundang lagi lah kapan-kapan lah. Terlalu santai gitu loh. Mengalir gitu loh ya. Enak banget santai ya. Gimana ya? Saya belum pernah dapet yang kes-kes gimana. Yang repot gitu loh, yang ditolak di mana, gimana yang repot ya? Repot sama orang yang bingung aku tuh, bener. Iya, oke. Repot memang kalau sama orang yang sukses sejak lahir itu ya. Barokah mungkin ya, barokah. Mungkin ya. Oke.
Oke, lanjut ya. Jadi kalau tadi Mas Bahrul mungkin karena saya nggak bisa geser ke Mbak Ismi atau Mbak Caca nih karena belum S2. Jadi semoga nanti kalau sudah S2 ya mungkin lain waktu kita akan adakan kayak gini lagi, tapi Mbak Caca sudah di Belanda atau sudah di Eropa gitu ya. Jadi kita sesuaikan waktunya dengan waktu Eropa gitu. Kan lebih asik ya sambil dibuka jendelanya kelihatan salju gitu kan. Ya, jangan kayak saya yang ya di Malang-Malang aja gitu ya. Kita doakan. Mbak Ismi juga monggo nanti ambil psikologi di luar. Nah, kalau pengalaman saya dulu S2, mindernya luar biasa. Apalagi kalau kita lintas kampus ya. Saya S1-nya kan Brawijaya, S2-nya UNER. Saya harus adaptasi lagi. Nah, ini ceritanya Mas Eko kan juga gitu nih. S1-nya Mas Eko di mana? Unlam ya? Lembung Mangkurat ya? Bukan? Mula Warman, Mas. Mula Warman, Unmul. Ya, di Unmul, terus kemudian rencananya mau ke ITB. Beda, pasti culture-nya beda. Cara ngajarnya dosen beda. Waduh, dulu saya di UNER seperti ini, di UB seperti ini. Apalagi kan Mas Bahrul pasti tahu ya, ilmu hukum itu kan punya aliran ya. Kalau di UB itu alirannya campuran, tengah. Nah, kalau di UNER itu alirannya normatif. Hukum yang sangat positif. Iya, positif. Hukum sekarang. Kalau sekarang nggak ditulis, nggak boleh jadi hukum. Gitu. Cita-cita itu nggak boleh jadi hukum. Nah, saya minder juga. Waduh, kok salah. Jadi awal-awal itu nilai semester 1 itu jelek saya. Akhirnya sampai lulus IPK saya itu cuma 3,5 S2 itu. Karena itu tadi, bingung. Nah, mungkin Mas Bahrul juga mengalami itu. Gimana caranya biar nggak minder? Akhirnya saya berteman dengan, ya bukan berarti membatasi pertemanan ya. Saya berteman dengan yang memang asli alumni situ. Jadi kan pasti ada tuh. Dan mungkin bisa jadi tips juga Mas Bahrul, coba cari teman yang memang S1-nya dari Unsri. Nanti biar tahu cara modelnya. Oh, dosen ini modelnya seperti ini. Oh, dosen ini sukanya kayak gini nih. Nah, itu bisa untuk mengatasi minder karena luar biasa minder saya, gitu ya. Dosen nggak kenal kita, gitu kan. Terus kemudian, waduh, repot sudah ya. Jadi ada keponakan saya nih datang. Ya, masuk Man. Keponakan saya main. Jadi memang minder itu luar biasa. Termasuk Mas Eko ya. Apa? Termasuk itu menghindari minder tuh. Kita harus ini teh. Kalau aku mikirnya gini, PD dalam artian positif ya. Bukan sombong sih sebenarnya. Aku gini mikir dulu. Masuk S2 Unsri. Aku bandingin dulu kampus ya kan. Unsri dan Brawijaya sekelas lah gitu kan. Satu level lah ya kan waktu itu. Nah, aku ini aja. Aku dulu aktivis ya kan. IPK di atas 35. Masa ya kalah sama anak Unsri yang S1 sini. Bisa gitu deh. Itu untuk itu ya dalam pribadi aja tapi nggak usah ngomongin ke orang. Jadi untuk membangun kepercayaan diri itu, kamu harus percaya diri gini. IPK kamu tinggi. Temenmu juga banyak juga satu profesi, ada yang polisi, ada yang tentara, mereka sama-sama kerja kan karena aku ngambil kelas weekend, kebanyakan mereka juga kerja gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Nah yang penting ketika diberi tugas ya kita harus serius gitu loh. Beli satu waktu tertentu khusus fokus ke tugas gitu. Nggak usah malu kayak aku misalkan nanya ke Fatih gitu kan, Ti ini gimana Ti? Banyak koreksi ya nggak apa-apa gitu. Dalam hatiku kurang ajar dulu junior, aku yang ngajar sekarang aku belajar sama dia kan, nggak apa-apa itu dinamika kehidupan. Jadi memang setiap dinamika kehidupan tuh ada aja gitu ya. Dulu mungkin kita ngerasa wah ini junior nih kudu diajarin, tapi kalau sekarang junior ini udah pada jadi dosen ya, aku ya kudu tunduk lagi. Aku tanya ke Fatih, tanya ke Nur Hadiati, tahu ya angkatanmu juga Ti. Aku sampai lihat tesisnya dia. Nggak usah malu gitu. Kita merendah untuk yang memang patut direndahkan. Tapi kita harus meninggi. Yang memang harus kita patut meninggikan. Misalnya gini, dia S1 mana? Oh Unsri, sama Brawijaya sekelas lah ngapain kita minder kan. Dosennya, kita lihat CV dosennya tuh. S2-nya Brawijaya, S3-nya ini Brawijaya juga. Ini dosen-dosennya nggak kalah beda lah sama Brawijaya kan. Jadi kita pede aja gitu. Itu aja sih tambah. Ya, ini seneng nih. Ini baru masuk akal ya. Jadi harus merendah itu tadi. Ini baru masuk akal nih. Baru sejam nih dapat masuk akalnya ya. Ya, boleh lah, bagus. Jadi gitu. Benar teman-teman yang disampaikan Mas Bahrul itu. Kita perlu membangun
kepercayaan diri dalam artian bukan kita sombong ya, tapi agar kita nggak, ya nanti di sana down banget, karena kultur S2 itu beda banget ya, nggak kayak S1. S1 mungkin dosen masih masuk ya, kalau S2 itu mohon maaf ya, seringnya kalau nggak masuk terus, kalau lagi masuk, itu masuk lama itu, duduk lama itu. Pernah itu saya diajari profesor itu, mungkin Mas Bahrul juga tahu ya, Prof. Peter itu ya, Prof. Peter Mahmud Marzuki itu yang penelitian hukum itu, dari Isya itu sampai menjelang jam 10. Dari habis Isya ya, sholat Isya itu sampai jam 10. Jadi begitu ngajar terus gitu. Jadi dan itu culture yang menurut saya di S1 mungkin nggak ada kayak gitu. Dan lebih mandiri, kenapa? Karena kalau S1 kan murni ya, kayaknya anaknya ya kuliah aja gitu. Kalau S2 kan banyak yang nyambi kerja ya, kayak Mas Bahrul ini, kayak saya yang sedang S3 juga nyambi. Jadi itu untuk menumbuhkan self confidence, bukan berarti sombong. Itu insya Allah mungkin cukup. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, ini kawan-kawan, karena sudah menjelang jam 2:30. Kalau di Malang jam 3 kurang sudah mulai asar, dan mungkin daerah waktu Indonesia yang lain juga sudah menjelang asar, biar kita tidak mendolimi waktu kita dengan Allah. Ini pertanyaan terakhir itu tentang bagaimana kemudian kita membangun kepakaran diri kita. Ini untuk semua ya, Mas Bahrul terakhir aja, karena sudah sering ngomong nih. Nanti yang lain dulu. Jadi untuk Mbak Ismi dan Mbak Caca ya, mungkin Caca dulu deh habis ini. Apakah kita harus menjadi pakar di satu bidang atau kita itu multi talent? Oh, saya bisa public speaking, saya bisa nulis, saya nggak cuma belajar hukum, saya belajar ekonomi juga. Karena ada dosen itu yang gelarnya hukum, ekonomi gitu ada, dan banyak. Gitu. Nanti kita coba dengar sharing dari para narasumber. Gimana Mbak Caca? Apakah harus pakar hanya di satu bidang atau kita menggeluti cukup banyak bidang? Untuk kebutuhan yang sekarang nih, gimana? Silakan Mbak Caca. Terima kasih Mas Fatih. Kalau untuk spesialisasi nih, kembali lagi ya kebutuhan dan bagaimana kita membuat persona diri kita di kemudian hari gitu maksudnya. Nah kalau seandainya memang di kemudian hari itu ingin menjadi dosen, yang saya tahu itu harus linear antara S1 sama S2. Nah nanti di S3-nya baru bisa mungkin mencari yang lain kayak gitu. Nah tapi kalau di kebutuhan industri, yang saya tahu teman-teman saya itu ada yang habis ambil pangan terus ambil bisnis atau ambil manajemen kayak gitu. Itu karena memang dari pekerjaan mereka yang dibutuhkan adalah yang seperti itu. Jadi itu tergantung lagi dari bagaimana untuk kedepannya membuat mendudukkan diri ini tuh di mana kayak gitu. Kalau saya sendiri lebih baik untuk spesialisasi di salah satu bidang di majornya, di jurusannya. Tapi kalau untuk pengembangan ke tempat lainnya, pengembangan diri di mungkin di banyak field gitu ya. Nah itu nggak boleh dibatasi kayak gitu. Banyak-banyak ikut seminar, terus habis itu juga tetap bikin resolusi. Kalau bikin resolusi itu kan kalau saya sendiri ya resolusinya itu pengembangan diri, akademik, terus habis itu afterlife sama finansial. Nah dari situ kan kalau akademik itu yang major itu tadi, yang spesialisasinya. Tapi kalau pengembangan diri disitulah kita harus bisa mengerti mulai dari public speaking, habis itu bagaimana perkembangan Indonesia dan dunia seperti itu. Ya, oke. Itu pandangannya dari Mbak Caca ya tentang kita apa tadi istilahnya ya, field study gitu ya, tentang bagaimana kemudian kita ini fokus di satu bidang aja atau enggak. Monggo kalau Mbak Ismi gimana pengalamannya? Kan Ismi ini yang paling menurut saya ya meskipun masih relate ya kan pendidikan dan psikologi gitu kan. Memang UNESA pendidikan sih, UNESA, UM, core-nya kan IKIP itu memang pendidikan. Nah, gimana sekarang menurut Mbak Ismi? Jangan-jangan Mbak Ismi juga pinter ngajar nih. Ya, silakan, monggo. Menurut saya sendiri sih, ya, udah bagus sih Mas jawaban dari Mbak Caca tadi gitu. Cuman kalau saya sih, karena saya udah bekerja ya, saya nggak langsung kuliah, saya bekerja. Mungkin yang saya misalkan yang masa pengalaman saya itu ini sih lebih ke kita punya memang spesialisasi di satu bidang, tapi ketika bekerja itu ternyata diperlukan keahlian skill-skill yang lain gitu. Jadi mungkin
kayak saya belajar juga desain akhirnya sekarang. Terus belajar juga teknik lobbying dan sebagainya itu ternyata ketika kita berspesialisasi kita harus punya istilahnya komplement atau pelengkapnya. Karena secara kognitif kan manusia kan kalau misalkan kita itu kosong tuh ternyata kita punya keinginan gitu loh untuk selalu memenuhi ruangan kosong itu tadi. Mungkin nanti teman-teman yang kerja maupun nanti yang kuliah bisa selalu upgrade skill-nya lah Mas. Jadi nggak stuck. Mungkin kalau dari saya. Iya, oke. Terima kasih ya. Mbak Ismi ini jauh berbeda dari dulu saat masih jadi mahasiswa. Alhamdulillah saya melihat progres yang sangat menggembirakan ya. 3 tahun saya nggak ketemu ya Ismi ini ya. Terakhir waktu itu di pembinaan yang di Malang ya. Ismi ikut ya, yang di mana? Di kampung Dedipan. Ya, di warna-warni ya. Ya, waktu itu. Sama istri saya dan juga teman-teman ya waktu itu. Terakhir itu. Dan setelah itu ya kita nggak pernah bersua karena memang nggak ada momen. Dan rencananya memang ke depan saya pengen seperti ini. Kebetulan kan Bakti Nusa 7 Surabaya sudah banyak melanglang buana ya. Aul sedang di Belanda. Virga juga rencananya mau berangkat tahun ini ya. Karena tahun kemarin di pending. Kemudian Ina sama Vanda sedang di Jakarta ya. Nanti tak kawan-kawan tak kontak saya. Oke, terima kasih Mbak Ismi. Sangat menggembirakan progresnya Mbak Ismi. Luar biasa. Dulu itu Ismi itu pendiam, gitu, kalem gitu ya. Alhamdulillah sekarang public speaking-nya bagus, pengalamannya juga bagus. Dilanjutkan Mbak. Nggak apa-apa. Dilanjutkan aja di ruang guru, nggak apa-apa. Sambil kuliah misalkan. Terakhir, Mas Darul. Nah ini, monggo Mas. Gimana? Dan dasar belum? Hah? Belum. Gimana? Kira-kira. Dunia kerja ya. Dunia Ya. kerja itu, aku sendiri tempatku sendiri, justru banyak belajar ya. Tapi gini, untuk fresh graduate terutama ya, itu nggak usah muluk-muluk. Dalam artian gini, kamu tuh fokus dulu satu hal. Nanti setelah masuk, baru kamu kembangkan, gitu maksudnya ya. Jadi bagi fresh graduate, misalkan hukum, ya udah kamu SH-mu itulah yang dipakai gitu loh. Orang pun nyari perusahaan legal, pasti yang cari legalnya dulu. Itu dulu dikembangkan dulu, difokuskan dulu. Tapi setelah masuk perusahaan, kamu mengembangkan diri. Kayak gitu ya. Kayak tempatku juga sama. Aku masuk ke Bea Cukai dengan gelar sarjana hukum. Di bidang hukum ya, insya Allah ngerti gitu. Dalam artian legal drafting juga macam ada pengalaman. Tapi ketika sudah ditempatkan tempat-tempat lain, kayak sekarang penempatan ini di bagian pengadaan barang dan jasa gitu ya. Ya harus ngerti cara negosiasi dengan vendor, kemudian juga cara bagaimana menghilangkan budaya koruptif, kayak gitu-gitu berkembang gitu. Nah, jadi kalau untuk dunia kerja, kamu fokus di ijazahmu, tapi kalau sudah masuk, kamu kembangkan. Banyak hal yang perlu sekali dikembangkan. Bea Cukai itu salah satu yang termasuk banyak sekali bidang yang bisa dikembangkan. Karena kita itu kan tidak hanya penerimaan negara, tapi ada juga pengawasan minuman keras, pengawasan cukai rokok gitu ya. Ada juga di perbatasan. Jadi selain hukum, harus bisa juga bela diri. Bahkan saya kemarin itu di kelas penyidikan itu latihan nembak juga, bela diri juga gitu ya, hukumnya juga, negosiasi juga. Nah itu banyak. Bisa semuanya. Bisa nembak sekarang? Ya, alhamdulillah. Kemarin lulus lah di kelas. Wah. Bisa latihan nembak istilahnya. KM 50 tuh saya rasa nggak mungkin tuh nggak profesional tuh yang nembak itu. Karena saya nembak aja dari 5 yang masuk sasaran cuma 2. Gitu aja lulus ya? Iya, artinya memang itu keahlian yang betul. Profesional. Iya, betul. Oke, makasih. Terima kasih. Kayaknya itu insya Allah sudah terjawab semua teman-teman. Jadi benar, ini pamungkas ya. Kalau memang kita mau masuk ke dunia kerja, ya yang di ijazah itu yang kita perjuangkan. Orang akan menilai kita, orang nggak akan peduli. Oh, Bahrul ini dulu skripsinya hukum tata negara, berarti dia nggak bisa bikin kontrak nih, atau dia nggak bisa menyelesaikan perkara perdata nih, nggak mau. Pemberi kerja pasti nganggap, oh ini sarjana hukum kok, ya sudah sarjana hukum, gitu ya. Jadi silakan teman-teman diperjuangkan, core-nya misalkan lulusan saya sastra Inggris mas, saya bahasa Inggris, berarti ya harus pinter bahasa Inggris. Terlepas nanti kalau di
tempat kerja itu ada kebutuhan lain ya, itu belajar. Bagus, benar. Jadi teman-teman mau dipisahkan antara soft skill dan juga hard skill ya. Hard skill itu ya yang ada di itu tadi, yang ada di ijazah. Soft skill, misalkan nanti di tempat kerja saya disuruh jadi MC. Saya punya skill ini nih, baca Quran, tilawah. Nah, nanti biasanya dipakai. Gitu. Nah, itu dipelajari otodidak saja. Jadi mungkin itu yang disebut sebagai apa ya, skill pengembangan kompetensi. Iya, betul. Ya, jadi luar biasa lah, insya Allah. Tapi setidaknya kalau teman-teman ikut organisasi, tergabung terutama yang di Ethos, di Bakti Nusa itu insya Allah skill-skill itu kan sudah lewat. Apalagi cuma mengatasi konflik gitu ya, Mas Baru sudah jadi supervisor ya, Ethoser itu konflik terus, tukaran gitu ya, sering gitu ya. Subuh nggak Mas awam konflik terus. Curhat ya. Jangan ya, nanti ada yang dengerin ya. Maksudnya konflik itu ya konflik antara sesama etoser, kadang berantem sama pendamping gitu. Ini pengalaman saya dulu ya sama Mas Baru. Kalau sekarang enggak lah, sudah bagus, sudah profesional gitu ya. Baik teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf, mungkin harus diakhiri sekarang. Kalau sesuai janjikan jam 3, mungkin narasumber juga punya kesibukan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ke Mas Baru. Semoga lancar S2-nya 1,7 bulan ya. 1 tahun 7, ya 1,5 semester. Amin. 1,5 tahun. Nanya IP semester 1 nggak nangkep ya? Nggak usah. Paling juga bagus. Nah kan. Terus kemudian untuk Ismi, semoga karirnya lancar di ruang guru, semoga bisa melanjutkan S2 juga. Untuk Caca, kita doakan kawan-kawan, semoga Februari nanti ada hasil yang bagus dari Sevening ya. Dan beasiswa lain, banyak kok. Stipendikum, Hungarikum juga buka, Stunet, banyak yang sedang buka ini. Jadi nanti diakses saja. Nah, teman-teman juga yang punya rencana baik, semoga di 2021 ini adalah resolusi ya, karena ini hari pertama, ayo kita bulatkan tekad kita, semoga Allah ridhai langkah-langkah baik kita, dan semoga yang paling penting bermanfaat. Khairun nas ahsanum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang akhlaknya baik dan juga bermanfaat untuk sesama. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya mohon izin ini nanti saya unggah ke akun YouTube saya, karena biasanya saya record, ngajar dan sebagainya, nanti bisa dicek. Insya Allah nggak ada yang ditutup-tutupi lah ya di sini. Insya Allah tidak perlu disensor juga. Saya juga tidak menjanjikan sertifikat. Yang hadir di sini semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dalam sisa umur, waktu, ilmu, dan rezekinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu lagi dalam momen-momen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.